Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Akhir dari pertandingan Indonesia melawan Jepang, kita diberi pelajaran oleh timnas Jepang dengan skor yang sangat telak yaitu 4-0. Nah, kemarin di konten sebelumnya gua sempat mengatakan bahwa kita jangan pesimis menghadapi Jepang. Meskipun mereka adalah langganan Piala Dunia dan mereka pun menjadi raksasa sepak bola di Asia, tetapi kita sebagai bangsa yang besar harus punya tekad dan cita-cita untuk bisa melangkahi mereka. Ya meskipun dalam kenyataannya kita kalah juga dari timnas Jepang, tetapi nikmati prosesnya. Asalkan kita terus belajar, punya komitmen, ya, punya cita-cita untuk bisa membawa sepak bola Indonesia ke kancah dunia. Karena untuk bisa bereksistensi di tingkat dunia, maka kita harus bisa melangkahi Jepang terlebih dahulu. Dan itu hanyalah proses yang menjawabnya. Kita cintai dulu prosesnya, ya, kita nikmati sehingga pada titik level yang kita inginkan, kita bisa bereksistensi, ya, membawa sepak bola Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Dan pada video kali ini gue akan sampaikan kepada kalian hal-hal yang menjadi titik kelemahan kita ketika menghadapi Jepang semalam. Nah, sebenarnya di 20 menit pertama, di babak pertama, kita itu sudah nyaman dalam memegang bola. Ada 3 sampai 4 peluang yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia, tetapi ya, kelemahannya adalah eksekusi akhir atau pengambilan keputusan yang diambil oleh pemain Jepang dari tim nasional Indonesia, khususnya Ragnar dan Rafael Strike, itu tidak baik. Sehingga dalam satu momentum yang harusnya bisa dimaksimalkan, kita kehilangan 0,1 detik. Dan itu menentukan sekali terhadap hasil akhir, ya, atau keputusan yang diambil oleh Ragnar. Sayang sekali, padahal kita sudah punya peluang bagus. Kalau saja itu bisa dimaksimalkan, ya mungkin secara mental kita itu akan sangat baik. Nah, 4 gol yang diciptakan oleh pemain Jepang ke gawang Martin Paes itu lahir dari sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi, bisa sekali, ya. Nah, tetapi kuncinya adalah kita lemah dalam mengantisipasi pergerakan tanpa bola pemain Jepang. Lalu yang kedua adalah kita itu masih banyak kesalahan-kesalahan yang sangat fundamental, khususnya di gol kedua atau gol ketiga, ya. Itu berawal dari kesalahan Martin Paes yang ingin, ya, menyapu bersih bola ke depan, tetapi momentum menendang bolanya itu tidak kena. Nah, sehingga yang seharusnya bola terangkat ini malah menggelinding datar, ya, sehingga ada pemain Jepang yang bernama Horita kalau nggak salah, itu menendang dengan begitu baiknya, meskipun ada Jai Ides juga, ya, yang berdiri untuk menghalau bola, tetapi power tendangan yang sangat begitu kuat sehingga, ya, Martin Paes kembali melakukan blunder di laga tim nasional Indonesia. Nah, 3 gol yang tercipta lainnya, ya, gol yang pertama apalagi yang menjadi blunder dari Justin Hubner, itu sebenarnya bisa sekali untuk diantisipasi. Ya, kuncinya adalah memahami pergerakan tanpa bola. Karena sebelum bola diberikan kepada dieksekusi oleh Justin Hubner menjadi sebuah gol. Nah, itu ada 3 sampai 4 pemain Jepang yang banyak bergerak mencari ruang. Nah, ini uniknya dari pemain Jepang. Mereka ini terus bergerak mencari ruang. Nah, sehingga ini memudahkan sekali untuk ketika ada seorang pemain yang memegang bola, maka pemain tersebut sudah tahu kemana bola akan diberikan. Karena pemain Jepang sendiri itu terus berotasi, bergerak, mencari ruang. Nah, kita lemahnya adalah membaca pergerakan tanpa bola pemain Jepang. Nah, sehingga gol pertama meskipun Justin Hubner tidak memasukkan bola itu ke gawang dari Martin Paes, itu sudah ada pemain Jepang yang sudah siap, bahkan sudah mengayunkan kakinya untuk menendang bola. Di gol kedua itu berawal dari kesalahan Yakob Sayuri tidak bisa mengantisipasi bola, khususnya umpan terupas yang diberikan kepada pemain Jepang. Nah, sehingga ada pemain yang muncul dari lini kedua yang bernama Minamito. Nah, itu muncul dari lini kedua tanpa disadari, tanpa bisa dihentikan. Nah, sehingga Minamito langsung menendang bola meskipun itu sebenarnya ada di jangkauan Martin Paes, tetapi lagi-lagi kuncinya adalah akurasi dan power bola yang sulit untuk dihentikan oleh Martin Paes, sehingga gol kedua tercipta. Di gol ketiga gue sudah bahas tadi, yaitu berawal dari kesalahan Martin Paes. Nah, kesalahan-kesalahan kecil ini harus kita hindari, ya. Karena melawan Jepang, melawan tim yang notabene adalah dengan kekuatan yang sangat begitu merata, bahkan pemain inti dan pemain cadangan dari Jepang ini tidak ada tidak ada bedanya maksudnya. Ya, mereka punya kualitas yang sama sehingga satu kesalahan yang sangat fatal itu mampu dimaksimalkan dan terbukti di gol ketiga.
Ya, bahkan sebelum sebelum gol ketiga pun ya, sejak menit babak pertama itu Martin Paes itu banyak sekali memainkan bola di lini belakang. Ya, Jai Idjes, Martin Paes, Rizky Ridho. Ya, padahal yang sudah gue katakan tadi, kita jangan bermain-main di suatu ruang yang sangat begitu riskan untuk menjadi sebuah gol atau sebuah kesalahan yang kita buat sendiri. Ayo buang aja gitu. Ya, tetapi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja karena pemain Jepang ini tampil dengan pressing yang sangat ketat, pressing yang sangat tinggi. Bahkan ketika satu orang pemain kita sedang memegang bola, di sana sudah ada 2 dan sampai 3 pemain Jepang yang langsung menyergap. Nah, sehingga ini menyulitkan kita dalam memberikan atau mengoper bola ke teman kita dan bisa dikreasikan menjadi sebuah permainan dan peluang sehingga menjadi sebuah gol. Nah, di gol keempat ini yang menjadi titik lemahnya adalah Kevin Perdong. Ya, tidak bisa menghentikan pergerakan dari Sugawara. Bahkan secara head to head ya, secara kekuatan fisik ini kelihatan sekali kalah sekali Kevin Perdong dari Sugawara. Meskipun Sugawara ini kalau nggak salah ya secara usia sudah sangat senior ya, tetapi ini masih punya performa dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan eksekusinya yang membuat kita kesal. Itu padahal semua ruang sudah tertutup ya, hanya tinggal berhadapan dengan Martin Paes ya, sudah tidak bisa ngoper, tidak bisa apalagi kecuali ia melakukan syuting. Dan ia melakukan syuting itu bolanya tepat di antara pipi Martin Paes dan tiang gawang. Nah, sehingga bola masuk di antara celah itu dan menjadi sebuah gol keempat. Nah, ini murni dari kelemahan kita, kelemahan fisik, kelemahan stamina, dan kelihatan sekali di laga melawan Jepang ini. Jadi kita bukan hanya kalah secara taktikal, tapi kalah secara kekuatan fisik. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi catatan ya oleh manajemen dan pelatih dari tim nasional Indonesia agar bisa menggenjot lagi stamina dan fisik dari pemain tim nasional Indonesia. Dan tentunya 4 gol ini ada pelajaran penting di dalamnya. Ya, pelajaran yang pertama adalah kita harus lebih memantapkan ya insting kita dalam membaca pergerakan lawan. Dan ini tidak terlihat sama sekali. Dan kalau bisa gua katakan ya kita harus belajar kepada Jepang. Bagaimana cara mereka bermain, bagaimana cara mereka berlatih, menjaga stamina, menjaga kekuatan fisik. Karena kuncinya adalah yaitu kekuatan fisik dan stamina mereka. Ini 90 menit mereka gak habis-habis loh. Ya, pemain Jepang ini apa 2 level di atas kita. Mohon maaf ini harus gua sampaikan, 2 level di atas kita. Nah, itu apakah kita tidak bisa ya, seperti mereka? Bisa sekali. Bahkan untuk melebihi mereka itu sangat bisa. Ya, tetapi mampukah kita dalam disiplin menjaga diri ya untuk tidak sembarangan makan, minum ya, apalagi bergadang lain sebagainya. Karena banyak sekali gitu ya. Sekarang era digital dan banyak yang menangkap aktivitas-aktivitas pemain dari tim nasional Indonesia yang seperti itu tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah membaca pergerakan lawan atau membaca permainan. Yang jujur itu sangat lemah ada di tim nasional Indonesia. Lalu juga minimalisir kesalahan. Nah, ini yang menjadi bahan yang memang tidak ada henti-hentinya gitu ya. Apalagi semenjak tim nasional Indonesia bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini banyak kesalahan-kesalahan yang bersifat fundamental. Entah itu salah passing, entah itu salah salah mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, sehingga ini berdampak terhadap mentalitas. Karena ketika sudah melakukan kesalahan, itu biasanya mental itu langsung turun, langsung down. Bahkan sekelas Justin Hubner, sekelas Jai Idjes pun, ya, ketika sudah melakukan kesalahan itu mereka itu agak sulit untuk kembali percaya diri. Kekalahan melawan Jepang ini jangan menjadikan kita menjadi terpuruk. Kita harus segera bangkit, tegakkan kepala, ya, karena kita masih punya 5 pertandingan lagi. Ya, meskipun di 5 pertandingan itu ada melawan Jepang 1 kali lagi yaitu di kandang Jepang, tetapi oke lah, jangan terlalu dihitung ketika melawan Jepang. Nah, berarti kita punya 4 pertandingan yang harus kita menangkan dan maksimalkan menjadi sebuah kemenangan hingga kita bisa mencapai mendapatkan 3 poin. Kalau misalnya kita mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan yaitu melawan Bahrain, melawan Cina, melawan Australia dan melawan Arab Saudi, ya, maka kita sudah punya 12 poin. Ditambah 3 poin yang kita dapatkan di pertandingan sebelumnya, maka kita sudah dapat 15 poin. Menurut gua itu sangat cukup untuk membuat kita berada di posisi 3 atau 4. Nah, sehingga kita bisa langsung maju ke babak keempat untuk menuju ke babak playoff. Nah, tetapi kalau misalnya di 4 pertandingan tersisa yang memungkinkan untuk kita mendapatkan poin, kita gagal,
kita seri atau kita kalah lagi, ya, maka ya harapan kita untuk bisa masuk ke babak keempat ini kemungkinan akan tipis. Nah, jadi kita doakan saja sebagai supporter tim nasional Indonesia, kita doakan yang baik-baik ya, tetap dukung mereka secara positif karena peran dari supporter itu sangat-sangat berpengaruh untuk kepercayaan diri pemain. Dan kita percayakan saja kepada pemain, dan meskipun ramai ya tentang hashtag Sintayong out, menurut gua itu sangat tidak bijak. Biarkan dulu Sintayong menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan misinya dalam membawa Indonesia ke babak keempat dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, jika Sintayong gagal, nah ini patut untuk dievaluasi ya. Itu bagian PSSI lah. Kita sebagai supporter mendukung saja ya, tetap berkomentar yang positif, jangan sampai keluar kata-kata makian, cacian ya yang bisa menjatuhkan moral dan mental pemain dari tim nasional Indonesia. Oke. Terima kasih, itu yang bisa gue sampaikan. Silahkan like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua JP Story, salam sepak bola.